Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, salam patunggilan. Kita bertemu kembali di dalam Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Bagaimana kabar panjenengan semua? Puji Tuhan, kita semua berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Pagi yang diberi tema Keluarga GKJW Miniatur Kerajaan Allah. Waduh, temanya agak serem gitu ya Bapak Ibu, berat-berat bagaimana gitu. Kok keluarga bisa dianggap miniatur kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pada bulan-bulan ini, satu bulan kita berada di dalam bulan keluarga. Kita akan berfokus kepada keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa keluarga yaitu bapak, ibu, anak-anak dan mungkin juga kerabat yang ada di dalamnya adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun walaupun bagian itu kecil, namun keluarga mempunyai peran yang sangat penting. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan. Kita bisa melihat bagaimana Allah memberkati Abraham, bagaimana Allah membentuk suatu bangsa yang besar dari keluarga. Tuhan memberkati Abraham dan istrinya untuk menjadi satu bangsa yang besar. Demikian juga kita menerima keselamatan melalui sebuah keluarga, keluarga Yusuf dan Maria, yang menerima pesan tugas dari Tuhan untuk menjadi jalan bagi lahirnya juru selamat di dalam kehidupan kita. Demikian pentingnya keluarga. Ada 3 hal yang saya temui ketika saya mempersiapkan renungan ini perihal keluarga dan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah membuat sesuatu secara kebetulan. Dalam kaitannya dengan keluarga kita, Tuhan tidak pernah membuat kita bertemu dengan pasangan kita, dengan kerabat kita secara kebetulan. Entah Anda berpacaran dalam waktu 1 hari, kemudian menikah, atau beberapa bulan kemudian menikah, atau beberapa tahun kemudian menikah, itu tidak jadi soal. Yang jelas di sana ada campur tangan Tuhan, dan itu tidak terjadi secara kebetulan. Yang kedua, keluarga dibentuk dengan berkat dari Tuhan. Artinya bahwa kita menjalani kehidupan berkeluarga itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Entah Anda setuju, Anda mau disertai atau tidak mau disertai, tetapi Tuhan setia menyertai kehidupan keluarga Anda. Kemudian yang ketiga, bahwa keluarga tidak dibentuk untuk hanya menjadi sebuah keluarga. Keluarga dibentuk adalah untuk menjalankan rencana Tuhan bagi kita semua. Ada setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan masing-masing keluarga yang hanya diketahui oleh keluarga tersebut apabila mereka sungguh-sungguh mencari di dalam Tuhan. Saya yakin ada banyak rencana khusus yang spesifik Tuhan berikan bagi setiap keluarga. Tapi berkaitan dengan tema yang akan kita gumuli, ada satu rencana umum yang ingin Tuhan wujudkan di dalam keluarga kita. Firman Tuhan yang menunjukkan hal itu saya ambil dari Matius 6 ayat 10. Saya bacakan buat kita semua. Matius 6 ayat 10.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kita semua tahu dari mana ayat itu diambil. Dari doa Bapa Kami. Memang betul bahwa doa Bapa Kami juga berlaku bagi individu, namun hal ini juga berlaku bagi keluarga. Di dalam doa Bapa Kami di ayat 10, kita diajarkan oleh Tuhan untuk berdoa bagi yang pertama kedatangannya yang kedua kali. Kita diajar Tuhan untuk memohon pada Bapa supaya kerajaannya segera diwujudkan di dunia ini. Namun ada lagi yang kedua yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang, yaitu jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadirkan kerajaan Tuhan dalam hari lepas hari bagi suatu keluarga adalah tugas dari Tuhan. Tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita wujudkan. Roma pasal 14 ayat 17 mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita apa yang Tuhan mau untuk kita wujudkan di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi suatu kerajaan Allah. Mari kita baca Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah yang kita wujudkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal fisik, bukan kita menjadi suatu kerajaan, bapaknya menjadi raja, ibunya jadi ratu, anaknya jadi pangeran, dan seperti itu. Bukan, Bapak Ibu yang terkasih. Menurut Roma 14 tadi, di ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah adalah soal tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal ini yang ingin Tuhan wujudkan di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkinkah bagi kita untuk mewujudkan hal tersebut? Karena kita tahu dan kita sadar bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita bukan bapak yang sempurna, kita bukan ibu yang sempurna, dan juga bukan anak-anak yang sempurna. Ada banyak kesalahan, kekeliruan kita yang kita lakukan terhadap Tuhan dan mungkin terhadap sesama. Kalau kita melihat ayat tadi, Bapak Ibu, kita mungkin memperhatikan di situ ada satu kuasa, ada satu oknum yang akan menolong kita. Kita baca sekali lagi. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Disitulah kunci dari kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga kita, supaya kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari oleh Roh Kudus. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Kadang-kadang keluarga itu kan diibaratkan seperti bahtera, perahu, jukung, ya. Nah, berbeda dengan jukung bahtera yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, di mana nahkodanya terampil, juru mesinnya terampil mungkin, atau juru mudinya juga terampil gitu. Tetapi di dalam keluarga, nahkodanya orang baru. Kalau misalkan bapak dianggap nahkoda, maka bapaknya itu baru berlayar. Ibunya juru navigasi mungkin, atau dia juru mudi, dia juga baru. Belum pernah dia mengemudikan bahtera. Belum pernah bapaknya menjadi nahkoda sebuah bahtera rumah tangga.
semuanya serba baru. Tetapi dengan pertolongan Roh Tuhan, Bahtera tadi dapat mengarungi luasnya laut kehidupan. Dengan pimpinan Roh Kudus, Bahtera tadi dapat selamat sampai kepada tujuan. Kuncinya adalah yang pertama, kita diminta untuk rendah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerendah hatian di dalam keluarga menjadi kunci untuk kita dapat saling tumbuh, saling memahami, dan saling belajar satu sama lain. Kemudian yang kedua, ketaatan. Ketaatan juga menjadi kunci yang penting di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika Tuhan mengkoreksi kehidupan keluarga kita, baik melalui ayah, ibu, bahkan anak-anak, kita diminta untuk taat. Karena ketaatan akan membawa kita kepada jalan yang benar. Yang ketiga, walaupun ditaruh yang ketiga tapi bukan berarti ini yang kurang penting, tapi ini juga sangat penting. Yang ketiga adalah kepekaan kepada suara Roh Kudus. Tanpa itu, walaupun kita rendah hati, mungkin taat, tapi kita tidak tahu mana suara yang benar. Kepekaan kepada suara Roh Kudus dibentuk melalui kehidupan doa sehari-hari, ketaatan kita, kedisiplinan kita di dalam doa dan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu yang terkasih yang bisa saya bagikan di dalam Sapa Pagi kali ini. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang menjadi terang, kehidupan keluarga yang menjadi miniatur kerajaan Allah, di mana Allah berkuasa di dalamnya, yang menjadi keluarga yang menerapkan nilai-nilai yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menempuh kehidupan bersama dengan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat Tuhan untuk membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang tidak sempurna. Oleh karena itu kami sungguh memerlukan penyertaan-Mu ya Bapa di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolonglah kami yang lemah ini, beri kami kekuatan. Ajarlah kami senantiasa. Jangan Tuhan menyerah apabila kami seringkali bebal. Tolong ingatkan kami. Berikan hati yang lembut, hati yang mau taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kehidupan keluarga kami. Berkatilah kehidupan keluarga saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami dapat menjadi keluarga yang mencerminkan kerajaan di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Amin. Oke Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Amin.